Sobat Insom yang lagi dengerin podcastnya Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Ketemu lagi nih bareng kita dengan saya Iva Hoirunisa dalam podcastnya Asisten Laboratorium Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang kece-kece. Bisa diperkenalkan dirinya? Hai, nama aku Friska Anggraini, bisa dipanggil Rani. Saat ini aku sedang semester 5. Oke. Yang satunya? Saya Alvan, psikologi semester 5 juga. Oke. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini tentang penting gak sih circle pertemanan bagi generasi Z. Pada podcast kali ini kita akan sharing bersama narasumber-narasumber kita tentang circle pertemanan bagi generasi Z. Seperti yang kita ketahui bahwa istilah circle pertemanan ini baru hype akhir-akhir ini di media sosial kita kan. Nah, banyak sekali teman-teman di sekitar kita yang berusaha masuk ke dalam circle-circle pertemanan tertentu dan menjadi bagian dari circle tersebut. Bahkan banyak dari kita yang mengubah lifestyle dan mindset demi menjadi bagian dari circle tersebut. Dan di sini banyak yang berhasil dan sukses karena masuk circle tertentu, dan bahkan ada yang rugi materi, menjadi stres, menjadi tertekan karena tidak bisa mengikuti lifestyle dari circle-circle yang diikutinya. Banyak sekali di sini pro dan kontra tentang circle pertemanan ini. Nah, untuk pembahasannya, yuk kita simak terus bahasannya. Apa kabar Rizka, Alvan? Alhamdulillah baik. Alvan gimana? Aman. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir di podcastnya Insomnia hari ini. Tadi kan kita sudah menyinggung sedikit nih tentang penting nggak sih circle pertemanan bagi Gen Z. Nah, kita di sini sekedar bertukar opini dan bertukar pendapat kalian lah tentang pembahasan kita hari ini. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih ada yang namanya circle pertemanan? Dibilang ada ya pasti ada lah ya. Soalnya kan karena circle itu kan sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran itu berarti kan kelompok antar manusia, antar individu. Nah, emang pada zaman dulu kan pada waktu zaman purba kan ya pasti manusia kan hidupnya berkelompok dan dilangsungkan sampai hingga sekarang. Nah, dari awal tuh aku mau tanya circle itu apa sih? Circle itu kan yang udah aku bilang tadi ya, lingkaran. Lingkaran itu berarti kumpulan manusia yang menyatukan berbagai argumen, rasa, pendapat, dan lain sebagainya. Yang nantinya kita dapat menyatukan berbagai banyak itu antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kalau dari Alvan nih gimana? Kalau dari aku masalah circle ya. Kenapa sih mesti ada circle? Bahkan sebenarnya kita pada waktu saat lahir kita baru mengenal dunia, kita itu udah memiliki circle kita sendiri. Contoh, manusia itu kalau dari aku, kita itu butuh sesuatu yang membuat kita itu merasa hidup. Untuk merasa hidup, kita itu perlu untuk eksplor diri kita. Contoh nih, yang benar-benar kita itu kayak milih kenapa sih circle ini, harus circle ini. Sebenarnya itu proses untuk kita mengenal diri kita. Jadi untuk yang dibahas Iva mungkin yang sampai berubah kayak itu, kayak gimana? Berubah mindset tadi. Iya, berubah mindset kayak gitu. Iya. Kalau dari aku itu proses dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya itu nggak ada tekanan bahkan dari circle itu sendiri, suatu kelompok itu sendiri ataupun sebuah tuntutan. Tapi itu datang dari diri kita sendiri. Mau kita kayaknya sama teman-teman yang itu kok kayaknya seru ya. Tapi ternyata kehidupannya bertolak belakang sama kita. Tapi kita memiliki keinginan, mau gak mau sebenarnya kita memaksakan untuk
merasakan, kembali lagi ke usaha kita. Mungkin kayak gitu sih. Berarti menurut kalian berdua berarti circle pertemanan itu dari dulu itu, bahkan kita dari lahir aja sudah berada di sebuah circle. Mungkin bisa disebut kayak keluarga itu bisa jadi itu sebuah circle kan. Nah, menurut kalian nih, kira-kira seberapa penting sih circle itu ada di kehidupan kita? Aku dulu ya. Silakan. Oke. Circle kalau dibilang penting gak penting sih banyak pentingnya, tapi ya ada juga yang bilang gak penting. Kalau aku pribadi mikir circle tuh 50-50 lah. Jadi ya kita juga butuh circle, kita juga butuh tempat untuk sendiri. Sepenting apa sih pentingnya ya? Mungkin ya itu yang aku tadi bilang, kita bisa menyatukan suara kita, dan itu bisa menempatkan posisi kita dalam masyarakat kayak gimana kan ya. Kalau misalkan sendirian terus kan ya gak bagus. Nah kalau misalkan berkelompok terus gak bagus gitu kan. Jadi ya pentingnya buat circle itu ya itu sih, bisa menyatukan pendapat, bisa menyatukan argumen, terus itu bisa menyatukan perbedaan, bisa buat cerita, bisa buat tempat cerita dan lain sebagainya gitu. Tapi ya harus gitu, be yourself, jadi diri sendiri. Kalau misalkan circle-mu memaksakan kamu untuk tidak jadi diri sendiri, itu bukan circle namanya. Apa Mbak namanya? Apa ya? Semacam tekanan. Soalnya circle yang pertama itu ya bebas, kita bereksplorasi semua di circle itu. Tapi kalau kita nggak bisa bereksplorasi itu namanya bukan circle. Dari Mas Alvan mungkin? Ya, aku sendiri sebenarnya nggak terlalu percaya masalah circle. Kalau dari aku, antara kebutuhan atau nggak kebutuhan, kenapa sih kita membutuhkan circle? Nah, sebenarnya kita butuhkan itu tempat buat kita egois. Nah, kenapa aku ngomong jadi tempat egois? Soalnya dengan circle yang beliau atau mereka udah ngerti kita itu bisa dengan mudah, dengan kondisi apapun, atau kita yang sedang butuh atau mereka yang sedang butuh, tapi sebagian besar 80% itu kembali lagi ke kita. Contoh kayak kita itu pengen curhat atau kita itu pengen ngomongin sesuatu, kita kan nggak tahu posisi di teman-teman kita ini sedang seperti apa, sedang kayak mungkin lagi mikirin yang lain atau kayak gimana, tapi kita udah nyeletuk ini pengen ngomongin ibaratnya apa ya, kayak mungkin suatu harga yang mulai naik, ini kok tiba-tiba gini sih. Nah, kita ini menunjukkan sisi kayak, oh ini loh pembicaraan kita cocok. Mungkin kayak gitu sih. Iya. Jadi untuk menonjolkan sisi egois kita. Kalau dibilang penting nggak penting ya penting nggak penting, nggak penting ya penting gitu loh. Jadi ya 50-50 lah. Kalau misal dari aku sendiri nih, ini boleh kan ya, ini kita sharing aja. Kalau misal dari aku sih, circle itu penting banget. Dari gimana ya, kita kan manusia itu ya emang individu, tapi tidak bisa hidup secara individual. Kita butuh seseorang, kita butuh kelompok untuk membantu kita. Jadi kalau misal kita hidup sendiri itu kita gak bakalan bisa bertahan kan. Nah kalau misal dari aku sendiri sih penting banget. Cuma ya ada kalanya kita itu nggak bisa mengandalkan suatu circle. Bahkan apa ya, kita itu harus menjadi, ya tadi kata Mbak Friska, menjadi diri sendiri. Kita itu bertahan ya bertahan sendiri gitu kan, survive sendiri. Tapi circle itu sebagai apa ya, kayak kayak pendamping kita, biar kita bisa mencapai suatu tujuan kan gitu. Nah menurut kalian nih, kalian kan anak-anak psikologi. Sebenarnya pandangan anak psikologi tentang circle pertemanan nih itu gimana sih? Anak psikologi meskipun sama-sama psikologi kan ya pasti punya pendapat berbeda. Ini versi jawabanku sebagai anak psikologi yang udah aku terapin selama ini. Circle itu kan sebuah lingkaran yang mempunyai tujuan yang sama, yang mempunyai masa depan yang sama.
jadi ya sefrekuensi gitu. Kalau misalkan salah satu di antara mereka nih kayak kan ini circle menurutku itu sifatnya bebas, terikat tapi nggak mengekang, paham nggak maksudku? Jadi ya wis gitu, ya wis enjoy lah, itu namanya circle. Nah, Jadi apa bedanya circle sama pasangan? kalau pasangan kan satu orang gini kan, 2 orang. Kalau circle kan banyak. Iya gitu. Circle kan nggak lebih dari 2 orang. Kalau pasangan, aku sama kamu gini kan namanya pasangan. Jadi konsepnya kayak sama gitu ya. Konsepnya sama. Konsepnya kan kalau kata Briska nih kayak mencakup sesuatu yang berjangka panjang. Ibaratnya kayak pengen bangun sesuatu yang sampai nanti kita hasilnya bakal kita tuai bareng nih, kayak gitu kan. Itu kayak mungkin kalau dari aku kayak partner bisnis kayak gitu kan. Jadi aku tanya ya, circle itu apa ya? Maksudnya bisa apa ya? Kayak bebas itu tadi, tapi baik nggak sih sebenarnya? Tergantung circle-nya kayak gimana ya. Kalau menurutku circle itu harus positif. Kalau yang berarah negatif itu namanya bukan circle. Apa namanya, Mbak? Apa? Sekumpulan orang penjahat. Itu juga Ya, kumpulan orang penjahat itu kan Sama-sama jahat, ya. sama-sama punya tujuan yang sama. Wah, malu ini. Nggak circle. Iya sih ya, circle itu paling ada yang buruk, tapi apa ya, sifatnya tuh bebas gitu loh, sefrekuensi. Jadi circle itu satu tapi sefrekuensi. Kalau misalkan di dalamnya ada yang nggak sefrekuensi, itu yang bukan circle gitu. Kamu nggak suka kan? Nah gitu. Itu menurut aku sih. Jadi karena itu ya perlu hati-hati aja dalam memilih circle, dalam masuk ke circle. Soalnya sebelum masuk itu harusnya diteliti dulu, dilihat dulu circle-nya kayak gimana, terus mereka kayak gimana, tujuannya mereka tuh apa, kok bikin circle kayak gini. Itu sih. Dari Mas Alvan mungkin. Kalau dari aku untuk circle pertemanan ya, ini sesuatu yang berbeda kalau dari aku. Kenapa? Karena teman nggak mesti jadi circle. Nah, tapi teman pasti jadi teman. Ibaratnya gini, kayak kita mengenal seseorang, entah dia sefrekuensi atau enggak sama kita, ya udah kita berteman aja. Nah, kebutuhan pertemanan itu apa sih? Kalau dari kita, mungkin dari Iva, dari Friska, teman dengan circle, itu kebutuhannya kayak gimana? Tapi kalau menurut aku pertemanan itu circle itu diawali dari pertemanan dulu Bang. Jadi pertemanan nih, kita sering-sering kumpul bareng, ngebut cerita bareng gitu kan. Sebenarnya lama-lama kelamaan jadi circle, seperti itu loh, cukup. Kalau misal dari aku sendiri, circle itu adalah sesuatu yang deep ya, kayak Mbak Friska tadi itu, circle itu juga seperti sama aja kayak pasangan juga. Circle itu juga sama-sama menuntut gitu, menuntut kita untuk apa ya, kita misal ya kita ada perkumpulan di sini nih, kita harus datang kayak gitu. Itu juga ya ada negatifnya, ada juga positifnya. Berarti bedanya apa sama organisasi? Ya circle itu juga kalau misal dari aku, organisasi sama circle itu sama sih, soalnya kan kita mempunyai sama-sama tujuan yang sama kayak gitu. Kalau aku lebih circle tuh lebih ke apa ya, dulu geng namanya. Kalau sekarang kan circle, kalau dulu geng. Circle tuh seperti geng gitu sih, cuma sekarang lebih bahasa kaumnya lah circle kayak gitu. Pembaruan nama. Enggak sih, kalau dari aku circle itu bukan, kalau untuk zaman sekarang bukan geng, tapi sesuatu yang dipamerkan. Nah, flexing. Nanti kalau misal flexing tujuannya ke buruk dong. Betul. Jadi Itu toxic dong. Dipamerkan apa? Pamer dalam hal apa? Tergantung circlemu kayak gimana. Ibaratnya ini Friska sekarang lagi, yang aku tahu kayak sibuk di permodelan kayak gitu kan. Pasti kan circle-nya kan
fotografer, iya kan. Jadi secara nggak sadar Friska itu bakal kayak pas kumpul sama circle-nya dia bakal kayak bikin snap soal dari teman-temannya. Itu kalau dibalik, kalau mungkin kayak gini, kalau orang yang pengen kayak Friska ngambilnya apa? Model. Bukan. Fotografer. Bukan. Ibaratnya gini, oh Friska udah di atas nih, yang masih di bawah. Oh gitu ya. Bisa yang menanggapinya dengan positif, bisa juga mungkin sebagian besar malah negatif. Weh temennya kayak gini semua. Weh dia temennya bawa mobil semua. Weh. Jadi gimana kesannya? Malah ke buruk atau baik? Buruk dong. Tapi ada baiknya juga sih. Gimana ya kan? Iya, betul. Dalam kehidupan ini emang seimbang. Ada baik dan buruk. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak kita itu menuntut sesuatu untuk diri kita sendiri. Ya meskipun proses itu ya gak bakal apa ya, gak bakal baik juga, gak bakal mudah juga untuk Tapi kita memahami. pendapatku sama pendapatnya Alvan beda. Kalau circle menurutku itu lebih ke geng. Kalau katanya Alvan tadi, kan misalkan aku sering kumpul sama fotografer, itu masih bukan dibilang circle. Soalnya circle aku tahu itu geng, sebuah persahabatan geng yang sifatnya bebas tapi punya tujuan. Terus kalau misalkan aku sama fotograferku yang banyak itu, yang sering kumpul itu bukan circle, itu namanya organisasi. Seperti itu. Oh, menurutku. oke. Ya. Kembali lagi jadi ya kayak Ya. apa bedanya circle sama organisasi? Ya makanya itu kan. Kalau organisasi itu lebih terikat, Pak. Kalau menurutku lebih terikat, lebih resmi, lebih kuat komitmennya. Kalau circle itu Tapi terikat juga loh. tapi terikatnya bebas loh. Tapi kan terikat. Tapi terikatnya bebas. Kalau organisasi kan ada ketentuan syarat-syarat yang berlaku nih di dalam organisasi ini harus apa. Kalau circle enggak gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, Tapi kan- sama-sama terikat dan sama-sama menuntut. Maksudnya gini, kayak organisasi kita nggak aktif nih, kita bakal dapat pemberitahuan dari atasan ibaratnya gitu. Kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa gini, kamu dikeluarkan ibaratnya. ya, itu Gitu. organisasi. Dalam circle malah lebih keras dong. Tanpa ada apa-apa kamu nggak disokok. Nah, circle. Lah, ya benar. Bebas kan? Nah, Tapi bebas. sama-sama keras. Kalau keras dibilang keras sama-sama keras emang. Iya. Ya, tapi aku cenderung lebih ke mending organisasi daripada circle. Jadi Jadi apa? Circle itu apa dalam psikologi? dari psikologi. Aku nggak tahu coy. Maksudnya gini, aku belajar di psikologi juga. Cuma aku ini orangnya cenderung apa ya? Sorry. Free. Kayak kembali lagi ke kehidupanku. Kenapa sih ada circle? Kenapa sih ada istilah juga circle circle toxic? Iya. Iya. Aku malah percaya circle itu sebenarnya ada dalam keluarga. Bener-bener dalam keluarga. Apalagi soal toxic itu sendiri. Terus. Secara nggak sadar kita dari awal ngomong dari kita bayi sampai beranjak dewasa, kita ini dalam circle yang toksik. Contoh kayak gini, kita punya adik atau kita punya kakak. Kita udah belajar nih berantem sama adik, berantem sama kakak. Itu kenapa? Awalnya juga karena cekcok. Nah kayak gitu kan. Cuma dibalik itu, circle itu kalau aku nggak bakal bisa lepas dari sebuah lingkaran itu. Circle lingkaran. Jadi sesuatu yang, nah lingkaran kita mau nggak mau kita nggak bisa lepas. Sekalipun kita menjadi sesuatu yang besar, tapi kita nggak akan lepas sama sebuah circle itu sendiri. Kalau aku sebel-sebel sama Alpan, lebih ke nggak percaya di circle, tapi lebih percaya kepada geng. Jadi gimana ya? Aku pribadi nggak punya circle, jujur. Tapi aku punya kumpulan orang-orang. Kan nggak maksudku? Aku nggak punya circle. Soalnya ya pribadi, menurutku circle itu bebas. Soalnya itu sefrekuensi
dan selalu bersama kayak best friend lah, tapi lebih ke best friendnya nggak 1-2 orang, lebih banyak gitu. Itu namanya circle sih. Nah aku jujur nggak punya, tapi aku punya teman banyak seperti itu sih. Kalau keluarga ya bisa dibilang circle sih. Kalau misal pendapatku nih, tadi tuh ya kita kan punya pandangan sendiri ya, punya konsep tersendiri tentang arti circle itu. Kalau misal dari aku sendiri, circle itu ya itu tadi, kita hidup itu sudah ada di dalam sebuah circle. Kayak kita udah ada di sebuah keluarga, itu udah circle. Ada circle yang lebih besar lagi, keluarga besar. Terus itu kita udah misalkan kita udah ke masa sekolah nih, kita punya temen. Nah itu kita kan udah ada di dalam circle sebuah organisasi, yaitu sekolah, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih, aku kayak nanggapnya circle itu lebih ke formality. Jadi tuh kayak kita dari apa ya, kita ada namanya keluarga, ada namanya sekolah, ada namanya misal organisasi A, B, C, D, E, F, dan itu kayak menurutku udah termasuk circle. Terus kalau misal apa ya, untuk pertemanan sendiri itu tuh kan ya itu tadi, circle itu sebuah kumpulan orang-orang yang kita tuh punya tujuan tertentu. Nah kayak apa ya, ya pertemanan itu juga circle juga, meskipun kamu 2 orang, 3 orang itu udah dinamakan circle kayak gitu kalau misal dari aku sendiri. Nah dari kalian nih, sebenarnya circle itu bisa menggambarkan diri seseorang nggak sih? Kalau dari aku enggak. Sama. Kenapa? Circle ya circle, orang ya orang. Gini, kalau dari aku gini, kita bisa sefrekuensi sama teman, ini bukan sesuatu yang besar. Contoh kayak gini, aku sekarang sama kalian ini, nah kita sefrekuensi untuk membicarakan soal hal ini, tapi tidak dengan hal yang lain. Contoh dengan kesibukanku yang lain. Kapasitas manusia itu kan sangat luas, jadi dia itu bisa menentukan, oh kapasitasku yang ini emang butuh yang ini, kapasitas yang ini emang butuh yang ini, kayak gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Circle itu bisa menggambarkan diri seorang, kayak kepribadiannya mungkin, atau personalitinya. Oh, oke. Mungkin bisa untuk sebagian orang, tapi tidak 100% benar. Jadi untuk gambaran itu, contoh kayak gini, aku lagi pengen memulai bisnis, otomatis aku mencari partner bisnis. Nah orang yang baru ketemu aku dan melihat aku, dia bakal apa ya, kayak judgementnya dia itu, oh Alvan sekarang circle-nya bisnis semua, padahal aku ini baru memulai dan itu belum circle-ku. Tapi kenapa circle itu dijudge orang? Karena kecenderungan orang adalah menilai, bukan melakukan. Mungkin kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau menurutku ya hampir sama kayak Alvan. Circle itu nggak bisa menggambarkan kepribadian seseorang, soalnya gimana ya, saat kita sendiri dan saat kita bersama teman itu gimana ya, sifat kita udah berbeda. Misal nih di waktu sendirian kita cenderung kayak apa ya, kayak introvert, aku sebenarnya orangnya nggak periang, aku sebenarnya orangnya penangisan gitu. Tapi setelah masuk ke circle, keluar rumah nih terus ke circle kita tiba-tiba menjadi orang yang periang, tiba-tiba jadi orang yang ceria dan lain sebagainya seperti itu. Tiba-tiba jadi badut. Gitu. Padahal kita ini yang butuh badut kayak gitu. Jadi ya nggak bisa menggambarkan seseorang. Yang bisa menggambarkan seseorang itu adalah orang yang paling dekat sama kita. Tuh. Itu menggambarkan atau menilai? Menggambarkan dan menilai. Soalnya apa ya? Gimana kalau Apa bedanya menggambarkan sama menilai? Menggambarkan itu ya gambaran apa ya? Oh berarti apa kayak gini gitu. Tapi itu belum apa ya, gambaran itu kayak bayangan gitu loh. Tapi kalau menilai, oh akan kayak gini orang ini, apa kayak gini orang ini. Jadi gini,
Kalau gambar kan bisa dilihat semua orang. Kalau nilai kan dari diri kita sendiri. Apakah Penilaian berarti berasal dari diri kita sendiri. iya betul. Belum tentu aku menilai Iva 80, kamu juga 80 kayak gitu. Tapi kalau gambaran, orang itu bakal berasumsi yang sama. Mau nggak mau kita menunjukkan, oh ini gambarnya seperti ini. Contoh kayak gambar abstrak kayak gitu kan. Kan kita untuk first impression itu sendiri nggak tahu itu gambar apa kayak gitu. Tapi dengan penciptanya dia bakal menunjukkan ini sebenarnya tergambar dari sifat yang seperti ini. Jadi kita ini bakal tetap punya penilaian sendiri, tapi dengan persepsi orang lain kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke, lanjut nih ya. Wajar gak sih seseorang itu merubah lifestyle-nya demi masuk ke dalam sebuah circle? No, gak wajar kalau menurut gue ya. Karena apa ya? Lifestyle itu kan terbentuk karena dari dirinya sendiri. Biasa be yourself lah intinya. Dibilang wajar gak wajar sih banyak gak wajarnya. Karena kalau mengubah lifestyle demi masuk ke circle itu kasihan ke dirinya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Terus apa ya? Karena yang aku pahami mengenai circle itu kita di sana kan ya tadi itu kan menyatukan suara, menyatukan perbedaan, bisa voting, toleransi dan sebagainya. Nggak perlulah mengubah gaya hidup. Kalau mau masuk circle ya masuk aja yang sesuai dengan gaya hidupmu. Kalau mereka nerima kamu dengan baik ya syukur. Kalau enggak ya pergi aja gitu. Ngapain memaksakan diri gitu kan. Terus itu kan juga nggak baik memaksakan diri. Terus juga beda lagi kalau misalkan dia sukarela mengubah lifestyle-nya demi mereka, demi circle-nya itu sih masih terbilang wajar tapi nggak wajar ya. Soalnya kemauan kemauannya sendiri dan nggak ada unsur paksaan atau dia nyaman aja dengan perubahan lifestyle-nya itu ya udah wajar-wajar aja. Kalau aku setuju. Aku tadi ngomong itu sebuah proses untuk pencarian jati diri. Manusia itu bakal berubah kalau ada tekanan, kalau ada tuntutan. Iya. Kenapa aku setuju? Dia merubah lifestyle-nya. Yang aku nggak setuju kalau dia merubah style karena sesuatu yang dia nggak punya gambaran ini. Aku bakal merubah seperti ini dan aku akan menjadi seperti ini. Nah, aku nggak setuju kalau dia merubah lifestyle, dia seperti itu, nggak punya gambaran untuk berubah untuk hal selanjutnya. Nah, kenapa aku setuju? Kembali lagi ke soal kehidupan kita. Contoh, mungkin dari aku yang bangunnya kesiangan, selalu kesiangan, kalau main game juga butuh settle, iya kan? Nah, jadi kan entah kita berada di circle yang salah atau yang benar waktu kita main game. Tapi kita senang, kita juga bebas sebenarnya. Tapi untuk keluar dari hal itu, kita perlu mencari circle yang baru yang menuntut kita ke hal positif. Bahkan dari diri kita yang kita menilainya positif, belum tentu dari orang lain ini menilainya juga positif. Ada yang menilai biasa-biasa aja, atau yang menilai ngapain sih ikut-ikut. Iya. Jadi menurut kalian bisa dibilang wajar kalau misal itu mengarah ke hal baik, tapi kalau misal mengarah ke hal buruk itu juga bisa dibilang nggak wajar. Kalau misal kan sekarang ada juga yang namanya toxic relationship. Nah itu kan juga kita itu masuk ke dalam circle yang salah. Dari kalian gimana sih? Maksudnya itu mengatasi kalau misal udah terlanjur nih masuk ke dalam circle yang kayak kita masuk ke dalam circle yang salah nih, terus itu kita nggak bisa mengakhirinya. Itu kayak gimana menurut kalian? Hindari aja, ya bodo amat, jadi orang yang bodo amat itu perlu. Walaupun risikonya nanti dibully, diomong dari belakang, digibahin, terus dihasut, jangan teman sama ini nanti hanya nggak teman, bodo amat. Yang penting pedulikan diri kita sendiri sebelum peduliin orang lain. Jadi ya
kalian masuk circle tapi nggak bermanfaat buat apa? Buat kedepannya kalian sendiri buat apa? Gitu kan. Itu yang aku singgung tadi sama Alvan. Jadi ya penting nggak penting ada circle itu. Selagi kita bisa berkembang, ya udah ngapain ada circle gitu loh. Dan kalaupun ada circle tapi kita bisa berkembang, ya udah temenin. Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah tinggalin kayak gitu. Jadi lebih ke biasa lah, nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Toh ya yang penting kitanya sendiri selagi kita nggak merugikan orang lain, nggak jahat sama orang lain, nggak merasa mengganggu orang itu, tapi orang itu kayak apa cuma gara-gara kita tinggalin itu udah kayak gitu, ya udahlah biarin aja gitu. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Nggak semua Kayaknya sih nggak semua. Tapi aku lebih tipe ke bodo amat lah. Yang penting aku sendiri gitu kan, yang penting aku nggak jahat sama orang itu. Iya gitu. benar. Kalau dari Alvan sendiri gimana nih kalau misal terjebak di circle yang merugikan? Merugikan? Bikin gak nyaman, bikin gak berkembang. Aku udah pernah sih semuanya. Sama, makanya bisa bilang kayak gini. Kayak lebih ke kok aku di sini kok gini-gini aja ya. Mau melangkah ke sini terus disinggung sama temanku, kamu kalau ke sini nanti gini. Ya ke sini aja kamu jadi kayak aku kayak mau melangkah itu ditahan terus gitu loh. Jadi kayak nggak bisa jadi aku. Gitu. Ditahan. Dengan cara apa mereka menahan? Itu mereka menghasut nanti kalau kamu jadi, kan aku kan dulu kan sebelum jadi model nih, sebelum jadi apa namanya model Jawa Timur kan dulu kan waktu masih awam model-model junior gitu kan, kamu lah jadi model loh nanti apa namanya nanti bajumu kebuka-buka dan itu apa namanya nanti banyak faktor yang akhirnya aku mikir lagi, padahal itu dari kecil emang aku udah jadi model, tapi karena aku masuk ke circle ini aku kayak ditahan, gak boleh jadi model kayak gitu. Terus aku jadi penulis. Kamu loh, apa jadi penulis percuma? Kamu ya bukumu murah gini gitu kan. Nah kenapa? Mau ini aku kepingin jadi diriku sendiri kayak gitu kan. Tapi gak balik. Friska sendiri melihat hal positif gak dalam hal negatif itu? Sisi positifnya mungkin dia peduli sama aku gitu aja sih. Itu aja. Iya, peduli sama aku takut begini. Kadang itu kayak gimana ya? Temen yang toxic sama kita, mungkin dia itu lebih tahu sebenarnya potensi kita, mungkin kayak gitu. Aku itu jujur sama beberapa temen aku jadi temen yang toxic untuk mereka. Tapi karena apa? Karena aku tahu potensi dia, tapi dia nggak tahu dengan potensinya. Kita pengen nunjukin, tapi dia nggak mau tahu. Dia terus saja sama sesuatu yang itu buang-buang waktu buat kamu. Ada hal yang lebih penting yang bisa kamu lakukan dan itu benar-benar bermanfaat untuk kamu sendiri bahkan orang lain. Kembali lagi ke kita sendiri kayak gitu. Banyak nih circle-circle pertemanan yang akhirnya membentuk dan merubah kepribadian kita menjadi seseorang yang lebih buruk. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi stres karena masuk circle yang salah? Itu gimana? Ya gimana ya? Sadar diri dong. Kuncinya Maksudnya ya itu kita harus menghindari aja. Gini loh, carilah circle yang membuatmu sehat, bukan sakit. Kalau udah sedikit aja rasa gak nyaman, terus kalau kamu terusnya lama-lama bakal sakit sendiri. Cari circle yang bikin kamu berkembang juga, karena apa ya? Seiring berjalannya waktu, toh kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baru. Jadi ya udah enjoy aja, nikmati setiap apa yang kamu loncati dari circle yang ada. Jadi intinya jangan terlalu fokus pada aku harus masuk ke circle ini nih, sedangkan kamu aja masih belum fokus sama diri kamu sendiri. Terus fokus pada diri kamu sendiri dulu, tanpa circle pun kamu bisa berkembang. Terus ngapain mesti cari circle gitu loh? Jadi sih kayak gitu. Kamu kalau udah sukses ya gak 1-2 circle yang akan datang sendiri ke kamu kayak gitu sih. Jadi dibuat enjoy aja. Kalau dari aku satu, apa? mulailah dengan dewasa. Dengan kayak gimana tuh dewasanya? Dipikirlah, sadar diri. Kita udah tahu nih, kita ini
manusia, jadi Hmm. kita tahu yang baik atau nggak baik dari kita. Kita udah ngerasa nggak baik, kita nggak perlu nih ngomong sama teman-teman, maaf ya, circle kita udah beda nih. Udah mulai nggak sehat nih circle-nya. Iya, sorry ya, aku mau hijrah dulu, aku mau pakai kerudung. Mau pamit undur diri dulu ya guys. Aku pernah loh dikeluarin dari circle gara-gara aku lepas hijab. Jadi kan aku punya circle nih hijaban semua nih, kan aku dulu hijaban semua. Terus gara-gara aku lepas hijab, terus aku dikeluarin dari situ. Jadi kamu yang jadi lebih buruk. Kamu yang hijrahnya lebih baik. Astagfirullah. Yaudah. Yang buruk bukan circle ya, tapi pribadinya. Iya benar. Tapi kan harusnya kan gak usah dikeluarin lah ya. Maksudnya kayak kamu diperbaiki lah, ini temenmu gini gitu kan bisa. Nggak harus dikeluarin. Itu benar kayak gini. Kamu kalau sama kita nggak pantas ya. Udah nggak pantas lagi. Lah, gara-gara apa? Tapi pakai bahasa Jawa ya. Gara-gara apa? Ya soalnya kita semua ini pakai hijab, cuma kamu terus nggak pakai hijab ya. Kayak mulai sekarang mainnya dibatasi aja. Terus saya tuh kok ngono sih, kan aku bilang kok gitu sih, gitu kan. Ya wes lah, aku kalau pesan itu mereka main bareng tanpa ngajak aku, sampai sekarang terus kontak udah. Tapi sekarang ya udah, mereka perlahan kalau udah aku lihat, kalau udah lihat aku kayak itu, dia lama-lama makin komunikasi ke aku dulu kayak gitu. Gitulah intinya, buat enjoy aja lah, nggak usah terlalu circle ya, aduh, nggak. Sebenarnya kata-kata circle itu malah membuat dunia ini semakin kacau. Benar. Semakin terbatas gak sih? Betul. Semakin kita membuat tertekan harus punya circle nih. Kalau kayak seolah-olah itu kalau nggak ada circle tuh kita bukan manusia gitu. Nah, kan berarti menurut kalian semua itu dimulai dari diri sendiri kan? Terus itu gimana sih membuat habit, membuat kayak kebiasaan yang baik buat dirinya sendiri agar tidak masuk ke dalam circle yang salah? Memulai sesuatu yang baik biar tidak masuk ke circle yang salah. Iya. Secara nggak sadar itu, kalau circle itu dibaratkan dari pertemanan, bisa juga dari sahabat, kita ini memiliki circle yang sangat luas dalam semua aspek. Kayak di rumah mainnya sama siapa, di sini mainnya sama siapa. Secara nggak sadar itu adalah circle kamu. Nah, untuk memulai sesuatu yang baik, ya balik lagi ke kita sendiri. Ini mengembangkan kita nggak? Oh, dia kasar, temen yang ini kasar. Tapi kalau pas renungin lagi, ternyata banyak yang benar juga. Jadi ya untuk mulai dengan dewasa itu tadi. Iya benar. Jadi belajar menjadi dewasa. Betul. Dengan itu kita bisa masuk ke circle yang tepat buat kita. Iya nggak sih? Iya, gimana Mbak Spiriska? Kalau ya sama, tapi ya sama sih. Cara bentuk habit yang baik dalam circle ya cari orang-orang yang dalamnya itu tahu lah arti toleransi dan saling menghargai. Karena kebanyakan perpecahan ada itu ya karena nggak saling menghargai dan nggak toleransi kayak gitu kan. Selalu menuntut orang untuk sama dengan mereka. Saya percaya sesuatu yang nggak enak itu pasti hasilnya bakal bagus. Contoh kayak gini, circle yang buruk nih, tapi ternyata suatu saat kita bakal kepikiran, oh ternyata dulu temanku yang kasar itu bener loh ngomong kayak gitu. Ya kan kamu kan tadi bilang ada baiknya dan buruknya. Iya. Ya 50-50 lah kayak gitu. Tapi kita pilih mana yang menurut kita nyaman. Menurut kita gimana ya? Gimana ya Pan ya? Yang menurut kita ya feeling aja lah, feeling dari kita sendiri lah. Kalau kita nggak nyaman ya mereka baik, tapi kita nggak nyaman ya percuma kalau kita nggak bisa berkembang. Misalnya gini, bukan soal jahat baik. Yang enak-enak itu dosa coy. Iya benar banget. Kan bener emang. Nah, Tapi
yang enak-enak itu kebanyakan baik, tapi nggak secara langsung, nggak instan. Nah yang instan itu enak tapi cuma bentar. Tapi aku juga pernah ngerasain loh kan, kayak gini, orang ini baik tapi aku nggak nyaman, kayak aku ini ya nggak nyaman aja gitu. Nah di sini orangnya baik gak baik tapi bisa bikin aku berkembang kayak gitu. Ya aku pilih mana? Ya aku pilih diri aku sendiri dulu. Ya udah, ya aku pilih orang ini. Aku bisa berkembang, sama dia nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi ya tergantung diri kita sendiri lagi sih. Tapi soal berkembang atau nggak berkembang itu soal dari diri kita sendiri juga. Kembali lagi soal kesuksesan. Kesuksesan itu kan nggak menuntut sesuatu itu kamu harus seperti ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Tapi kan suksesnya orang itu kan sendiri-sendiri. Kayak aku udah bisa beli katakanlah HP kayak gitu, aku udah merasa sukses nih. Nah tapi ada juga yang di bawah ataupun di atas kita yang menganggap itu sebuah kesuksesan. Jadi gimana? Jadi menurutmu circle itu diperlukan nggak? Kalau aku Enggak, circle kalau itu aku- diperlukan tapi dalam konteks keluarga. Oh gitu. Mm-mm. Kalau aku jujur nggak diperlukan. Aku lebih ke just friend lah, just friend. Kita semua teman, tanpa circle. Soalnya kalau circle tuh kayak lebih apa ya? Lebih apa kan? Circle kan lebih Lebih intim. Lebih close. lebih close. Kalau friend just friend kan kita semua sama. Iya, gitu kan. betul. Aku temenan sama siapa aja. Ini nggak ngelarang kayak gitu. Kan ada tuh circle yang kita temenan sama orang luar tapi gitu gitu kan gitu. Itu sih. Kalau aku lebih gak butuh circle, tapi lebih butuh teman. Aku lebih butuh uang. Ya, bilang gitu ya semua orang butuh uang. Tapi katanya kan banyak teman banyak rezeki. Iya, kan biasanya itu malah Tergantung temannya. kalau misal kita berteman dengan orang yang tepat, itu tuh rezeki kita dari teman-teman kita. Kita diajak apa ya? Mungkin kita lagi nggak ada uang nih, krisis nih. Nanti temen bisa bantuin. Entah itu mungkin ngasih kita jajan atau mungkin bahkan jasa kita itu diajak jalan-jalan, itu udah semua rezeki ya. Itu Tapi juga sadar nggak sadar itu usaha kita juga. semua dari usaha kita semua. Kita kan menyiapkan sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Iya kan? Iya, balik ke dirinya sendiri. Kan teman, bukan circle. Beda kan sama circle. Ini diungkit lagi, diungkit lagi, gitu lagi intinya lah. Nah, berarti pembahasan kali ini ternyata itu circle itu penting gak penting tergantung pada apa ya, circle itu bisa membuat berkembang atau enggak. Kalau misal penting kalau itu bisa membuat berkembang, dan enggak penting kalau misal itu enggak membuat kita berkembang, membuat kita negatif lah. Tergantung bagaimana kita itu menyikapi, bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana kita menjadi diri sendiri, kayak gitu. Kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Mbak Friska, Mas Alvan telah hadir di podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain perbincangan. Terima kasih. Nah, untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode Insomnia selanjutnya. Bisa didengar di Spotify Insomnia Podcast, channel YouTube kita Insomnia Podcast, dan IGTV kita di @aslab_c. Jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita untuk menambah wawasan. Akhir kata, saya Iva Wirunisa pamit undur diri. See you next episode. Bye-bye.